Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 1 Petirisari Bapak Ratmono SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Petirisari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023 pada acara sosialisasi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga acara berjalan lancar sampai selesai. Adapun acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SDN 1 Petirisari, yang ketiga kegiatan inti, dan yang keempat adalah penutup. Acara yang pertama, agar pelaksanaan sosialisasi pada pagi hari ini berjalan lancar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan Kepala SDN 1 Petirisari. Kepada yang terhormat Bapak Ratmono SPD, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Partai SPD yang saya hormati selaku calon penggugat, Bapak Ibu Guru SDN 1 Petirisari yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada peserta sosialisasi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur dari Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi dalam
sehat walafiat tidak kurang suatu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, di sosialisasi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah ini sangat penting, dan modul yang akan disampaikan oleh Ibu Kartini juga sangat penting kita tunggu-tunggu, karena dari diseminasi ini perlu saya sampaikan juga bahwa diseminasi adalah penyebarluasan ide, gagasan atau informasi. Jadi informasi yang diterima dari modul yang dipelajari oleh Ibu Kartini nanti kita akan terima, akan disampaikan kepada kita semua tentang budaya positif. Dan budaya positif yang ada di sekolah itu ada beberapa hal, di antaranya adalah kerjasama, kemudian menerima informasi dengan lapang dada, kemudian ada beberapa yang memang sangat penting untuk diterapkan di sekolah, karena budaya positif itu nanti akan menggiring kita kepada bagaimana cara memberikan pembelajaran kepada anak yang ramah, anak tidak tertekan, tapi dalam anak kebalikannya dalam suasana gembira, begitu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar pada sosialisasi diseminasi pemahaman pada hari ini. Kemudian selamat untuk Bu Kartini untuk mengadakan sosialisasi pada hari ini. Semoga dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan semuanya bisa menerima dengan jelas. Terima kasih, dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi, terutama bagi kita SDN 1 Petersari. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, kegiatan inti, yaitu sosialisasi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Kartini SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ratmono SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Petersari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Petersari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Tak lupa salam serta sholawat marilah kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir hayat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak Ibu, di sini saya dalam kegiatan ini merupakan salah satu tugas saya
di mana saya disuruh untuk membuat aksi nyata. Di dalam pendidikan guru penggerak ini saya sudah menyelesaikan 1 modul. Setiap modul itu berisi 4 submodul. Nah, sekarang saya sudah menyelesaikan modul 1.4. Dan 1.4 ini berhubungan dengan materi budaya positif. Nah, di sini tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Itu ada beberapa konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Sedangkan yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam ada keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini mungkin selama ini kita dalam pembelajaran Bapak Ibu kita menggunakan pembelajaran klasikal, di mana maksudnya itu kita dalam pembelajaran itu tidak memperhatikan atau melihat perbedaan peserta didik. Nah, di dalam kurikulum Merdeka seharusnya kita dalam pembelajaran itu melihat perbedaan masing-masing dari peserta didik. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita melihat minat anak itu seperti apa, bakat dan potensi masing-masing siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan tunggal global. Maaf. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Itu adalah P5. Jadi isi dari profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, kata-kata disiplin, apa yang kita tahu tentang disiplin itu Bapak Ibu selama ini? Tertib, ya. Ada lagi selain tertib? Tidak melanggar peraturan. Ya, selama ini yang kita maknai disiplin itu adalah tertib, tidak melanggar peraturan, kemudian taat. Biasanya seperti itu. Nah, di sini untuk disiplin positif itu dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
jadi tidak nyaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini untuk disiplin positif itu timbulnya dari dalam diri anak tersebut, bukan dari motivasi atau dorongan dari luar. Jadi kesadaran diri peserta didik. Misalnya saya melakukan ini, nanti saya tidak akan dihukum oleh bapak ibu guru. Nah, itu kan dorongan dari dalam atau keluar? Saya tidak akan dihukum oleh bapak ibu guru. Luar. Berarti kan ada dorongan dari luar, eksternal. Jadi bukan dari dalam diri. Takut kalau dihukum. Seperti itu. Atau mungkin saya akan membersihkan halaman ini biar guru senang. Nah, seperti itu kan dorongan dari luar, biar bapak ibu guru senang kepada saya. Nah, seperti itu merupakan dorongan dari luar. Jadi untuk disiplin positif itu dorongan itu timbul dari siswa itu sendiri, bukan karena dari luar. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak tersebut berperilaku, bertindak itu bukan karena ancaman maupun hukuman. Berarti itu kan motivasi dari luar yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Nah, di dalam melaksanakan disiplin positif, kita atau siswa itu mempunyai kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk kebutuhan dasar itu ada 5. Nah, realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Jadi masing-masing orang itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau fisiologis. Berarti untuk bertahan hidup itu menyangkut tentang fisik. Untuk fisik kita butuh makan, kita butuh minum, kemudian butuh apa lagi? Tempat tinggal ya. Kemudian pakaian. Nah, dalam istilah Jawanya napa Putri? Ya, hiasan, pangan dan papan. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, mungkin kita sebagai guru pernah menemui atau menjumpai anak itu biasanya siswa itu sering caper, cari perhatian terhadap gurunya. Berarti anak itu menginginkan butuh apa? Kasih sayang, butuh perhatian, butuh rasa diterima, baik diterima oleh temannya sendiri maupun oleh guru maupun ya lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang ketiga itu ada kebutuhan penguasaan. Nah, di sini kita juga pernah menemui ada anak atau peserta didik kita yang ingin menang sendiri, ingin berkuasa, Bapak Ibu. Nah, jadi ingin menang sendiri itu bisa masuk ke dalam kebutuhan dasar.
freedom. Di sini siswa tidak ingin terkekang. Nah, di dalam pembelajaran siswa itu tidak ingin terkekang, bebas. Kemudian yang kelima ada kebutuhan dasar berupa kesenangan. Misalnya di dalam pembelajaran anak itu kan misalnya pembelajaran kita monoton, hanya berpusat pada guru. Anak itu biasanya bosan, jenuh. Nah, banyak tugas yang dikerjakan, dia diam terus. Nah, anak itu merasa bosan. Jadi anak itu butuh kesenangan. Walaupun di dalam pembelajaran fokus kita, pembelajaran itu harus pembelajaran yang menyenangkan. Entah itu nanti metode pembelajarannya atau mungkin media pembelajarannya, itu membuat anak itu senang. Jadi kita pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, bukan berpusat dari guru lagi. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu. Saged dikersani diwaos nggih, Ibu Lani, guru kelas 4 di SD Nusa Indah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak datang dan mengeluhkan perlakuan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka secara paksa. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Lani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan Agus? Nah, ini ada sebuah kasus. Jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi: bertahan hidup, kemudian ada kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan satu lagi apa tadi Bu? Diterima kasih sayang. Iya, kasih sayang atau rasa diterima. Betul. Coba dari kasus ini kira-kira yang dibutuhkan Agus itu apa? Nampung ya Bapak Ibu. Penguasaan. Pak Sutra sebenarnya penguasaan. Karena apa Bapak? Ya karena ingin merasa paling berkuasa di kelas. Oh iya, karena merasa berkuasa di dalam kelasnya. Jadi dia berkuasa untuk mengambil. Padahal itu kan makanannya bukan hak dia, tapi dia berkuasa untuk meminta. Yang lain mungkin ada yang lain, Putri? Kasih sayang atau diterima. Oh, kasih sayang atau diterima. Adanya rasa kasih sayang, diberi perhatian sehingga tidak meminta bekal kepada orang. Iya, mungkin kasih sayang dari guru. Ada lagi? Bertahan hidup. Betul Bapak. Berarti membutuhkan contohnya apa dari kasus Agus ini? Berarti kan ingin bertahan itu. Iya. Teman-temannya membawa bekal. Oh iya, berarti butuh makan. Iya, untuk bertahan hidup. Mungkin dia lapar, mungkin di rumah ibunya tidak membuatkan memberi bekal atau memberi sarapan. Jadi butuh bertahan hidup, butuh makan. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Jadi itu, ya betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, jadi bertahan hidup. Terus kemudian tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Sutrasno, penguasaan. Mungkin dia merasa berkuasa, merasa hebat, sehingga dia ingin makanan temannya. Jadi temannya itu memberikan makanan tersebut karena temannya merasa takut, jadi berpuasa. Kemudian Putri Susila Perwati tadi apa tuh? Rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang dari guru. Nah, dari 5 kebutuhan dasar tadi muncul
sini motivasi perilaku manusia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini motivasi dorongan saya melakukan sesuatu itu untuk apa? Nah, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, takut dihukum atau mungkin merasa tidak nyaman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, di sini takut dihukum tadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu karena dorongan dari luar, takut dihukum, atau yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya saya menginginkan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga, jadi merupakan dorongan dari luar, ingin mendapatkan hadiah. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, jadi dorongan dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, disiplin tapi identitasnya gagal. Nah, biasanya ini karena dorongan dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Yang pertama yaitu hukuman. Nah, hukuman itu bisa berupa rasa sakit atau menyakitkan. Mungkin kan iya fisik. Dulu saat kita sekolah nih, Bapak Ibu, biasanya kalau melakukan kesalahan itu hukumannya berupa fisik, dijewer. Nah, sekarang sudah tidak boleh. Jadi bermain fisik itu tidak boleh. Kemudian rasanya tidak nyaman, anak itu juga tidak akan nyaman. Kemudian murid menjadi takut. Nah, kemudian memaksa, saya harus begini karena saya takut dihukum. Ya, kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Jadi murid itu tidak jujur. Ya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, di sini penghargaan. Nah, penghargaan itu ada sisi negatif dan sisi positifnya. Nah, di sini untuk penghargaan dengan identitas gagal itu dari sisi negatifnya itu kurang efektif atau tidak efektif. Nah, di sini misalnya siswa sering melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Jika tidak ada hadiah atau penghargaan, mungkin mereka tidak akan melakukan hal itu. Jadi penghargaan itu kurang efektif. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Coba Bapak Ibu di dalam kelas itu biasanya yang mendapatkan hadiah satu anak, yang lainnya kadang-kadang iri deh. Iya, kok yang mendapat hadiah cuma si A. Nah, aku kapan? Padahal kan di sini tahu bahwa siswa tersebut mungkin nilainya kurang, dia kurang mampu, tapi mungkin ada rasa iri. Ya. Kemudian mematikan kreativitas. Maksudnya di sini mematikan kreativitas. Anak itu setelah mendapatkan penghargaan, dia merasa sudah puas. Saya seperti ini saja sudah mendapatkan hadiah atau penghargaan. Saya
menghargai dirinya. Jadi kurang menghargai, berarti cukup dengan penghargaan itu saja sudah cukup. Ya, Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi untuk identitas gagal yaitu hukuman dan penghargaan. Yang sekarang untuk identitas disiplin, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi itu ada penguatan jangka pendek. Kemudian yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Contohnya begini Bapak Ibu, misalnya ada peserta didik kita yang menumpahkan minum temannya. Nah, konsekuensinya apa? Membersihkan. Iya, membersihkan. Nah, itu berarti ada konsekuensi. Saya harus membersihkan. Nah, itu perlu kita monitoring kembali. Besok misalnya melakukan kesalahan yang sama, apakah juga akan melakukan konsekuensi atau apakah dia akan membersihkan minum tersebut? Kan belum tentu. Jadi harus kita monitoring. Kemudian ada lagi stimulus dan respon. Nah, guru menyuruh bersihkan meja itu karena kamu sudah menumpahkan air itu. Nah, itu kan stimulus dirangsang dari guru. Kemudian responnya, iya Bu, akan saya bersihkan. Itu respon dari siswa. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi murid tersebut menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya di sini saya tadi sedang menumpahkan air minum teman saya. Tapi kok sebelum saya minta maaf saya sudah disuruh membersihkan. Jadi mungkin dari dalam diri peserta didik itu atau siswa itu ingin meminta maaf terlebih dahulu baru membersihkan. Tapi karena Bu Guru menyuruh tadi ada konsekuensinya tadi, jadi anak itu tidak sempat untuk meminta maaf. Mungkin dari awal pikirannya itu menginginkan dia berniat untuk minta maaf, ya. Nah, kemudian ini yang sudah saya pelajari Bapak Ibu untuk modul 1.4. Ya, saya tahu restitusi itu waktu ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Awalnya juga tidak tahu restitusi itu apa. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-ciri yang pertama bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Bukan menebus ya, jadi belajar. Oh, saya tadi sudah melakukan kesalahan itu. Nah, jadi saya besok lagi tidak akan melakukannya atau akan bertindak untuk lebih baik lagi. Kemudian memperbaiki hubungan, baik memperbaiki hubungan dengan guru maupun dengan teman. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Saya harus begini, kamu harus begini. Kalau harus begini, kamu harus begitu. Itu peraturan, bukan restitusi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut.
Kemudian selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini untuk restitusi itu fokus pada karakter anak. Jadi bukan tindakan anak, tetapi karakter anak tersebut bagaimana. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ada solusinya, dipecahkan masalahnya. Nah, solusinya mungkin dengan guru, dengan teman, seperti itu. Nah, di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ada perbedaannya. Nah, di sini ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, hukumannya apa? Mungkin guru menghukum siswa hormat bendera 10 menit. Itu merupakan hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kira-kira takut apa tidak, Bapak Ibu? Takut. Jadi hukuman itu anak itu merasa tertekan. Jadi ada rasa takut di dalam diri anak. Nah, untuk konsekuensi, mungkin guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau menambah jumlah soal untuk dikerjakan. Karena kamu tidak mengerjakan PR, maka bu guru ingin menambah soal yang harus kamu kerjakan. Nah, misalnya seperti itu namanya konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, berbeda dengan restitusi, Bapak Ibu. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Misalnya, kita tanya dulu, alasan tidak mengerjakan PR itu apa? Nah, tidak langsung dihukum atau diberi konsekuensi. Mungkin alasannya apa? Saya lupa, Bu. Nah, misalnya lupa. Jadi kita gali alasannya apa. Kemudian guru memberikan solusi. Besok lagi kalau ada PR, biar tidak lupa, sampai di rumah itu dikerjakan terlebih dahulu atau bagaimana. Jadi kalau untuk restitusi itu menanyakan alasannya dulu, kemudian mencari solusi. Jadi kita tidak menghukum, langsung menghukum. Ayo lari di halaman, lari 10 kali, bukan seperti itu. Nah, di sini ada kasus lagi, Bapak Ibu, tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini kasusnya, Raffi datang terlambat pada hari Selasa. Pada hari itu, jam pembelajaran pertama adalah pembelajaran olahraga. Sementara teman-temannya sudah baris dan melakukan pemanasan. Kegiatan olahraga pun sudah dilakukan, yaitu olahraga kasti. Pada saat itu Raffi disuruh langsung ke lapangan. Kemudian Pak Andi menyuruhnya untuk lari 3 kali memutari lapangan. Kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Andi terhadap Raffi? Kira-kira setuju atau betul? Betul. Tidak. Karena apa? Karena langsung dibebankan kepada murid yang tertuju pada fisiknya. Jadi mungkin fisiknya tidak sanggup, Bu, kalau lari sampai 3 kali memutari lapangan. ya, jadi itu termasuk hukuman ya, Putri. Jadi itu termasuk sebuah hukuman. Karena apa? Si Raffi disuruh lari 3 kali memutari lapangan. Jadi itu tidak boleh atau tidak benar. Nah, di sini, coba
membuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, selama ini kita sebagai apa Bapak Ibu terhadap peserta? Penghukum. Kemudian Membuat rasa bersalah. iya, membuat rasa bersalah, pemantau. Yang sering biasanya apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Pak Sutras manajer. Iya. Itu padahal manajer itu yang lebih baik. Jadi kita tidak menghukum atau membuat orang itu merasa bersalah, oke? Ya. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini siswa tidak memakai, kurang tidak. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, di sini kita bisa membedakan yang dimaksud dengan penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, atau kita sebagai pemantau ataupun manajer. Di sini ada siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Nah, sebagai penghukum, misalnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Seperti kemarin nggih, ada siswa kita saat upacara ada yang tidak memakai topi nggih Putri. Kemudian sama Putri disuruh Berdiri, Bu. iya berdiri, upacara berdiri nggih. Tapi maksudnya disendirikan gitu. Nah, itu sebagai penghukum, disendirikan barisannya, itu sebagai penghukum. Kemudian kita sebagai membuat rasa bersalah pada anak itu. Misalnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi kan anak itu merasa bersalah. Oh iya, saya kemarin sudah diingatkan sama Putri, tapi kok sekarang saya langgar lagi. Nah, masih mengulanginya lagi. Nah, seperti itu membuat anak itu merasa bersalah. Nah, kemudian kita sebagai teman, misalnya dengan cara seperti ini, ayolah tertib, buat Bu Guru bangga. Ini kamu tidak apa-apa salah, melakukan kesalahan. Itu sebagai teman, oke? Bukan sebagai guru lagi, tapi kita sebagai seorang teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, mungkin konsekuensinya apa? Nanti kalau misalnya saya tidak lengkap atribut saya akan misalnya sudah diberi konsekuensi. Saya disuruh membersihkan halaman. Nah, itu pemantau. Jadi guru itu sebagai monitor atau pemantau. Kemudian, nah ini yang paling bagus Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita menerapkan sebagai seorang guru terhadap peserta didik itu sebagai manajer. Tapi mungkin ya gampang-gampang susah ya. Anak zaman sekarang itu ya berbeda dengan zaman dulu ya. Sebagai manajer, sebagai manajer itu biasanya kita menanyakan dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Iya Bu, saya tidak memakai atribut lengkap. Nah, bagaimana kamu akan memperbaikan kesalahan ini? Nah, mungkin peserta didik itu menjawab, besok lagi saat upacara bendera saya akan menggunakan atribut lengkap. Seperti itu. Jadi kalau bisa kita itu bertindak sebagai seorang manajer. Jangan sampai kita sebagai guru itu bertindak sebagai seorang penghukum. Polisi kan? Iya, seperti polisi kata Pak Ratmono. Dan di sini ada contoh kasus lagi Bapak Ibu. Putri Susilawati bisa dibacakan Bu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis.
beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan berjalan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju di depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Terima kasih Putri. Kira-kira itu guru Bu Dani itu sebagai apa? Tadi ada sebagai penghubung, rasa bersalah, kemudian manajer, pemantau. Kira-kira apa? Sebagai teman Bu. Sebagai teman. Kira-kira di dalam kalimat mana, Putri? Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengerjakan. Kamu tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar kemudian membisu. Sebagai teman. Ada yang lain, Pak Sutras? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Yang mana, Pak Sutras? Kalimat yang mana? Ya, itu sama seperti Putri yang Kira-kira mana kamu Fajar itu? Mana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu. Ya. ya, kira-kira yang betul dari kalimat gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Kira-kira itu kalau Putri tadi kan sebagai teman, Pak Sutras membuat rasa bersalah. Kira-kira yang mana? Membuat rasa bersalah Bu. Oh Ya iya. sebagai teman itu yang itu Bu. Yang mana? Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Oh iya, betul. Oke. Jadi itu membuat rasa bersalah, betul yang disampaikan oleh Pak Sutras. Kemudian sebagai teman itu ya, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Ya, mungkin ada lagi. Hukuman. Yang mana Pak? Bu, untuk yang membuat. Ayo Fajar, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Oh itu. Ya. Ya, sebagai penghukum. Ya. Sudah Pak. Jadi kira-kira sudah tahu perbedaannya Sudah Bu. untuk seorang guru sebagai manajer, penghukum, teman, membuat rasa bersalah. Oke. Jadi itu dari kasus ini tadi. Nah, ini Bu, posisi kontrak apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar ya, membuat orang merasa bersalah. Betul yang disampaikan oleh Pak Sutras tadi. Gimana sih Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya? Nah, itu membuat rasa bersalah. Nah, tuh
kebebasan atau freedom. Di sini Fajar bosan dan jenuh dengan metode belajar yang dilakukan guru. Nah, mungkin bu gurunya itu pembelajarannya seperti itu saja. Jadi dia itu merasa bosan, keinginannya bebas, senang. Nah, di sini kita selanjutnya akan belajar tentang keyakinan kelas. Nah, kemarin Bu Tri Susilawati di kelas sudah membuat keyakinan kelas, Ibu. Iya, sudah membuat keyakinan kelas. Kalau untuk keyakinan di sekolah belum. Untuk keyakinan kelas itu antara wali kelas dengan peserta didik. Jadi aturan-aturan yang ada di kelas masing-masing. Keyakinan kelas. Nah, ini perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas. Kalau untuk peraturan itu biasanya lebih rinci. Jadi lebih rinci. Kalau untuk keyakinan kelas itu sifatnya universal atau umum, universal, umum. Jadi untuk kalimatnya itu singkat saja, tidak seperti peraturan. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu ciri-ciri keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh siswa dan dipahami. Jadi kalau membuat peraturan itu jangan bertele-tele kalimatnya, jangan terlalu banyak. Jadi siswa itu biar mudah ingat dengan kalimat yang positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini berarti misalnya kita mau membuat keyakinan kelas, kita itu sepakat keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan guru, ya. Jadi mungkin kita membuat suatu peraturan dulu, anak-anak atau peserta didik itu membuat suatu peraturan dulu, kemudian dibuat suatu keyakinan kelas dengan kalimat yang lebih positif. Jangan kalimatnya itu terlalu panjang, jadi anak itu mudah mengingat. Nah, di sini mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, coba di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira alasannya apa? Untuk keselamatan, Bu. Ya, untuk keselamatan. Jadi kita itu merupakan keyakinan kelas, suatu keyakinan, bukan keyakinan kelas, paham? Jadi itu merupakan suatu keyakinan atau peraturan? Keyakinan, Bu. Iya, jadi itu adalah suatu keyakinan, bukan suatu peraturan. Karena kita yakin bahwa kalau kita menggunakan helm, kita akan selamat.
tangan setiap saat. Iya, untuk menjaga kesehatan. Kita yakin bahwa dengan memakai masker, mungkin saat pandemi dulu, itu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan setiap saat itu akan menjaga kita dari penyakit atau menjaga kesehatan. Nah, di sini yang terakhir kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Nah, di sini di dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya ada anak yang melanggar peraturan. Nah, kita menstabilkan identitas anak tersebut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, mungkin tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Atau mungkin bu guru tidak akan menghukum kamu. Misalnya seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita mencari tahu alasan apa, kenapa dia anak itu melanggar peraturan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Alasannya apa? Kemudian mungkin kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu apa, seperti itu. Ini kurang kalimatnya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinan, keyakinan yang sudah disepakati, yang sudah dibuat. Keyakinan keras apa yang sudah kita sepakati, seperti itu. Mungkin tanggung jawab atau mungkin yang belum ditunjukkan itu mungkin menjaga kebersihan, jika membuang sampah sembarangan, seperti itu. Jadi kita menanyakan keyakinan yang sudah disepakati atau sudah dibuat bersama. Di sini saya putarkan satu video tentang segitiga restitusi. Di sini ada video Pak Bu, bisa di bersami ya. Ini videonya.
Jadi kita sudah melihat video tentang segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Sampun paham tentang segitiga restitusi? Ya. Semoga kita nanti bisa menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita ya Bapak Ibu. Jadi kita jika ada anak yang melakukan kesalahan seperti itu jangan langsung dimarahi atau dihukum. Kita memakai segitiga restitusi untuk memecahkan masalah anak tersebut. Okay? Jadi anak itu tidak takut atau merasa terkekang atau mungkin ya yang jelas itu merasa nanti kalau saya melakukan ini saya akan mendapatkan hukuman. Jadi anak tersebut kalau misalnya sudah takut, tertekan dan lain sebagainya, itu membuat anak itu tidak jujur, menyembunyikan kesalahan seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemahaman kami mengenai guru penggerak modul 1.4 yang ada hubungannya dengan visi misi SDN 1 Petersari sudah direvisi sedemikian rupa. Memang harusnya seperti itu. Kemudian budaya positif sangat-sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Insya Allah kedepannya anak-anak kita, guru-guru kita akan ramah kepada anak, dan anak-anak pun akan proses belajar mengajarnya akan merasa senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan adanya sosialisasi tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Partini SPD, saya menjadi lebih tahu dan dampaknya mudah-mudahan menjadi lebih baik dan lebih positif lagi. Di sini saya pribadi sudah menjadi tahu tentang bagaimana mengatasi anak atau peserta didik seandainya mereka berbuat kesalahan, yaitu kita dengan menerapkan langkah segitiga restitusi, yang pada intinya yaitu bila ada anak yang berbuat salah, kita tidak langsung menghukumnya, tetapi kita harus menanyakan terlebih dahulu mengapa anak tersebut berbuat seperti itu. Kemudian kita mencari solusinya, dan kemudian kita mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi dalam hal ini dengan adanya sosialisasi dari Ibu Partini tersebut, mudah-mudahan tidak ada lagi kekerasan di sekolah bila ada peserta didik yang berbuat salah. Jadi peserta didik mempunyai keyakinan diri. Mudah-mudahan akan lebih maju ke depannya untuk peserta didik menjadi karakter yang lebih baik, dan juga bagi Bapak Ibu guru menjadi lebih tahu bagaimana cara mendidik peserta didiknya. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.